your country can do for you, ask what you can do for your country. Sejujurnya, kata-kata itu terus terngiang di benakku. Apa yang telah aku berikan kepada negara ini? Dan terkadang aku berpikir, dari mana semua fasilitas yang aku rasakan saat ini? Apakah pemerintah hanya memberikan ini secara cuma-cuma? Atau ini memanglah hakku sebagai warga negara? Namun jika ini memanglah hakku, tentu saja pasti ada kewajiban yang harus aku penuhi, bukan? Dan pertanyaan yang selanjutnya yang selalu ada dalam benakku adalah, apa kewajibanku sebagai warga negara? Dan apakah aku sudah melaksanakannya? Pajak pertambahan nilai atau disingkat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetor oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Namun, pihak wajib yang membayar PPN adalah konsumen akhir. Adapun dasar pajak hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Karakteristik pajak pertambahan nilai. Pemungutan pajak pertambahan nilai didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Nah, pajak pertambahan nilai termasuk ke dalam pajak tidak langsung karena beban pajak pertambahan nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya, tarif pajak pertambahan nilai. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yaitu tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% dan tarif 0% diterapkan kepada ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, serta ekspor jasa kena pajak. Berdasarkan rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan nomor 7 tahun 2021 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu tarif pajak pertambahan nilai naik menjadi 11% dan 12%. PPN dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi. Objek PPN berupa barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Barang kena pajak merupakan barang yang berwujud yang dapat berupa barang yang bergerak dan tidak bergerak, sedangkan JKP jasa kena pajak yang merupakan daftar kena pajak atau layanan yang dapat dikenakan tarif PPN. Pengenaan tarif PPN terutang dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak atau DPP yang meliputi harga jual, ekspor, impor, penggantian, dan nilai lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Mekanisme dalam PPN. Yang pertama, setiap PKP yang menjual PKP atau menyerahkan JKP wajib membuat faktur pajak untuk pajak yang terutang atau disebut dengan pajak keluaran atau output tax. Yang kedua, PKP membeli PKP atau menerima JKP dari PKP lain, maka PKP membeli atau menerima membayar pajak yang terutang kepada negara lewat PKP berjualan, disebut dengan pajak masukan atau input tax. Yang ketiga, pada akhir masa pajak masukan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran. Yang keempat, jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, berarti kurang bayar. Yellow diamonds in the light.
Permisi ya, silakan duduk. Iya, Pak. Oh iya Pak, jadi gimana keputusan Bapak terkait produk yang akan kami beli? Baik, mengenai permintaan Ibu, perusahaan kami siap untuk melakukan penjualan barang dan jasa, yaitu Smart Building Office. Oh iya Pak, boleh kirimkan rincian produk dan jasa yang akan kami beli? Jadi produk Smart Building Office yang akan kami jual mencakup perangkat kelas IT dan perangkat lunak terkait untuk mengotomatiskan sistem kantor Anda. Selain itu, kami juga akan menyediakan pelayanan dan jasa konsultasi pemeliharaan. Bagus. Bisakah Bapak memberikan informasi mengenai besarnya PPN dalam transaksi ini? Tentu, PPN yang akan dikenakan dalam transaksi ini adalah sebesar 10% dari nilai total transaksi. Kami akan menyampaikan faktur pajak yang sesuai untuk transaksi ini. Baik Pak, saya setuju dengan syarat dan kondisi saat ini. Dan saya juga setuju, silahkan ajukan kontrak penjualan agar kami cepat menyetujui. Jadi, kita semua sudah sepakat ya Bu, kontrak kerjasama ini mohon ditandatangani. Barang akan dikirim setelah pembayaran dilakukan. Berikut faktur pembelian yang harus ditandatangani. Baik Pak, terkait pembayaran dari pihak kami akan segera kami lakukan. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang telah kami lakukan. Saya juga setuju. Terima kasih. Permisi Pak, saya ingin menginformasikan bahwa PT SCT dan PTP telah melakukan pembayaran. Ya, kalau begitu lakukan pengiriman barangnya. Baik Pak, saya ingin menanyakan mengenai SPT tahunan apakah sudah dilaporkan Pak, dan juga mengenai PPN-nya sudah disetorkan, karena perusahaan kita telah mendapatkan surat teguran dari pihak pajak. Persoalan itu biar nanti saya urus. Baik Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Tolong dicek dokumen dari perusahaan BPJS. Baik, akan saya terlebih dahulu. Ini dari pihak PT CSI juga belum melaporkan SPT tahunannya. Itu sudah tidak beres, sebaiknya kita laporkan masalah ini ke Pak Direktur. Betul, kalau begitu saya akan menghadap ke Pak Direktur. Permisi Pak. Ya. Kami ingin menginformasikan terkait dengan dokumen perusahaan PTSI yang belum melaporkan SPT tahunan dan juga belum mendeklarasikan PPN-nya Pak. Dan kami sudah memberikan surat teguran pertama, namun belum ada tindakan yang sama sekali dilakukan oleh pihak pemerintah. Kalau begitu berikan mereka surat teguran. Baik Pak, kami akan melakukan. Mana respon dari pihak PT CSI terkait dengan surat teguran yang kita berikan? Kami sudah memberikan surat teguran kedua, namun belum ada sama sekali respon dari pihak PT CSI, Pak. Kalau begitu berikan mereka surat pemanggilan terkait dengan kita adakan tujuan untuk penyelidikan. Baik Pak, akan segera kami lakukan. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, silakan duduk.
Bagaimana respon dari pihak PTCSI terkait dengan surat teguran yang kita berikan? Sampai saat ini belum ada, Pak. Sepertinya dari pihak PTCSI tidak ada yang beres. Nampaknya kita akan melakukan penyelidikan langsung kepada PTCSI. Bagaimana kalau kita melakukan penyelidikan besok, Pak? Oke, baik. Pokoknya kita harus melakukan penyelidikan besok ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Pagi ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, kami dari Direktorat Jenderal Pajak ingin menemui pimpinan selaku yang bertanggung jawab terhadap PT ini. Apakah kalian sudah membuat janji? Belum, namun kami mempunyai surat perintah pemeriksaan pada PT ini. Baik, kalau gitu saya konfirmasi dulu ke pimpinan saya. Permisi Pak, di sini ada petugas pajak yang datang mencari Bapak. Oh kalau begitu suruh mereka masuk. Iya, baik Pak. Baik. Permisi. Silakan. Ya, izin Pak, tapi dari Direktorat Pajak kami ingin melakukan penyelidikan secara langsung terkait dengan dokumen pembayaran pajak di perusahaan Bapak. Oke. Jadi begini Pak, setelah kami melakukan pengecekan peraturan tahunan pajak, ternyata perusahaan Bapak tidak melampirkan atau tidak menyetor SPT masa dan tidak menyetor PPN pada periode Februari sampai Desember. Dan hari ini apakah Bapak punya maksud? Ya, sepenuhnya saya menyadari konsekuensinya Pak. Oleh karena itu, saya minta maaf dan akan mengikuti prosedur dan jalur hukum yang berlaku. Ya, jadi Pak, kita akan seperti ini. Saksi tadi termasuk dalam 8 pajak. Jika Bapak ada kasus ini, kami akan kasus ini kepada Baik. Sidang hari ini saya buka pada tanggal 20 Oktober 2023. Kepada terdakwa Andi Muhammad Maulana atas sidang ini, terdakwa bersalah karena tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, yaitu tidak melaporkan SPT dan tidak menyetor PPN selama Februari sampai Desember 2022. Benarkah demikian? Apakah benar terdakwa mengabaikan peringatan yang telah diberikan dan apa alasan terdakwa? Sebelumnya saya minta maaf bukan salah dan telah mengabaikan surat peringatan yang telah diberikan, dan saya mengakui tindakan yang saya lakukan salah, tetapi saya juga mengalami masa-masa kesulitan di perusahaan saya hingga tidak fokus untuk mengurus SPT masa dan menyetor PPN sesuai prosedur. Tapi apakah saudara terdakwa tahu bahwa tindakan ini juga termasuk kategori penggalakan dana pada pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi penyidikan, melakukan penggeledahan, menyembunyikan bahan bukti dan sebagainya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, dikenakan sanksi pidana.
pertimbangan bukti, keterangan, dan argumen dari kedua belah pihak, kami memutuskan terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak penggelapan dana pajak. Namun sebelum itu, apakah saudara terdakwa masih memiliki pembelaan? Baik, dalam hal ini kami menyatakan terdakwa Direktur PT CSI yakni Andi Muhammad Maulana telah terbukti secara sah tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yakni pada pasal 39 ayat 1 huruf C atau pasal 39 ayat 1 huruf I pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam hal ini, kami menjatuhkan sanksi pidana yakni penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda pidana sebesar 10,12 miliar. Demikian hasil persidangan hari ini pada tanggal 20 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi para hakim anggota. Dengan ini persidangan saya tutup. Dalam cuplikan parodi tersebut bisa disimpulkan bahwa badan atau perusahaan diwajibkan untuk menyetorkan pajak pertambahan nilai dan melaporkan SPT sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak pertambahan nilai bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dan mengurangi beban fiskal pada warga negara. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. Kerjasama kita Nilai yang wajib menyetor PPN adalah Wajib pajak. Begitu.